sini saya Risa Risnawati. Dan di sini saya Zaskia Maulidah Junaidi. Selamat datang di podcast Gensi. Hari ini kita akan menyoroti topik yang selalu disampaikan oleh setiap orang, yaitu menstruasi. Di sisi lain juga, di sini kita akan membahas fakta tentang menstruasi secara mendalam agar kita semua lebih paham. Nah, jadi menstruasi adalah suatu proses yang dialami oleh sebagian banyak wanita besar. Namun, sayangnya masih banyak kepercayaan yang keliru. Nah, jadi menstruasi adalah suatu proses yang dialami oleh sebagian besar wanita, namun masih banyak kepercayaan yang keliru. Nah, adanya di sini kita ingin meluruskan proses tentang menstruasi. Betul banget nih, banyak banget mitos yang beredar tentang menstruasi. Di sini kita sudah meriset fakta dan mitos tentang menstruasi. Mengapa itu fakta dan mengapa itu mitos? Catat catatannya jika perlu dan jangan lupa bagikan ke keluarga dan teman kalian. Sebelum kita bahas tentang mitos dan fakta, di sini kita akan bahas dulu apa itu menstruasi. Menstruasi adalah proses di mana dinding rahim akan siap untuk dibuahi. Tapi karena tidak kunjung dibuahi, dinding rahim mulai melebur dan itulah yang disebut tentang menstruasi. Itu adalah hal yang alami yang dialami oleh remaja. Nah, betul sekali. Dan menurut data UNICEF Indonesia, 1 dari 4 anak perempuan masih belum mengetahui informasi tentang menstruasinya sebelum mereka mendapatkan menstruasi pertamanya. Contohnya ada di pesisir Indonesia, yaitu Papua. Mereka menentang pembahasan menstruasi karena hal ini dianggap tabu. Nah, ini bisa menunjukkan adanya celah besar untuk kita mengedukasi tentang menstruasi. Kondisi seperti ini menyebabkan temannya merasa halu, takut, ataupun kebingungan saat pertama kali mendapatkan menstruasi. Padahal seharusnya kita bisa menyebutnya dengan bagian proses reproduksi yang normal. Persis sekali, dengan mudahnya kita memahami dasar-dasar, kita bisa memahami bagaimana proses menstruasi yang normal dan kapan menstruasi kita membutuhkan perhatian medis nih. Saat menstruasi tidak boleh keramas atau mencuci rambut karena kita bisa menyumbat pembuluh darah atau membuat darah haid makin banyak. Tidak ada bukti ilmiah bahwa keramas bisa menyebabkan haid berbahaya. Bahkan dokter spesialis di Bandung menyatakan bahwa secara medis tidak ada larangan keramas saat haid. Bahkan keramas dan mandi yang terjaga kebersihannya sangat dianjurkan ketika menstruasi loh. Oh begitu. Wanita yang sedang haid tidak boleh memotong kuku karena dianggap dalam keadaan tidak suci. Dan bagian tubuh yang terpotong nanti akan dituntut di hari akhir. Tidak ada dalil Al-Quran atau hadis syar'i yang secara spesifik melarang perempuan yang sedang haid memotong kuku. Beberapa lembaga ulama dan fatwa di Indonesia menyatakan bahwa memotong kuku saat haid boleh. Sebagai contoh, artikel yang menunjukkan bahwa larangan tersebut adalah mitos masyarakat. Baik teman-teman, sebelum kita tutup episode hari ini, saya akan membahas hal penting yang harus digarisbawahi, bahwa menstruasi itu adalah hal yang normal dalam biologis dan tidak ada kaitannya dengan mitos ataupun tantangan yang lainnya seperti tidak boleh mencuci rambut dan harus mencuci palu dengan bersih. Semua itu kita dapati tidak benar. Nah, betul sekali apa yang udah disampaikan oleh Risa. Dan di sini bisa memahami fakta dan bisa lebih menghargai diri kita sendiri, serta kita bisa lebih membantu mengertikan informasi-informasi. Yuk jadi generasi yang lebih sadar akan kesehatan reproduksi. Nah, terus juga kita harus lebih berani nih bertanya agar kita sadar ke depannya. Nah, itu ya tentang fakta tentang menstruasi. Semoga setelah mendengarkan episode hari ini kalian bisa menjadi lebih paham informasi yang telah beredar, seperti tidak boleh potong kuku saat haid, tidak boleh keramas, dan juga harus mencuci pembalut dengan bersih. Pada akhirnya yang paling penting adalah mengurus diri kita sendiri dan mencari informasi atau sumber yang benar seputar menstruasi ataupun hal-hal kesehatan lainnya. Nah, terima kasih ya untuk kalian yang sudah mendengarkan podcast ini sampai akhir. Nah, kalau kalian masih ingin bertanya dari sekolah ini, kalian bisa mengirim pertanyaan
pertanyaan kalian ke sosial media kami ya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap sehat, tetap sadar, dan tetap berani melawan hitos. Sekian dari Dr. Genzi. Dadah.